Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan pembacaan buku Titik Temu Wahabi NU, buah karya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Pada video sebelumnya saya telah sampai pada halaman 8 ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yakni pada halaman 9 buku ini, yakni beliau rahimahullah memberikan daftar isi dari buku ini ya. Begitu juga dengan halaman 10. Pada halaman 11 ini beliau memberikan bab pertama yakni muqaddimah. Mari kita sama-sama membacanya ya. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam kitabnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 103. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasul termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda dalam hadisnya, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa iza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bis sawadil a'zami wa man shazza fin nari. Sesungguhnya umatku tidak bersepakat pada kesesatan. Jika kalian melihat perbedaan atau ikhtilaf, maka ikutilah kelompok mayoritas. Siapa menyendiri, maka ia akan menyendiri di neraka. Sunan At-Tirmizi juz 4 halaman 204. Serta keluarga beliau dan para sahabatnya. Amma ba'du. Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta mengadakan sebuah jamuan penghormatan untuk beberapa mantan menteri pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu sore tanggal 21 Rabiul Tsani 1436 Hijriah atau 11 Februari 2015 Masehi. Jamuan ini untuk menghargai peran serta mereka dalam menyukseskan acara Musabaqah Hifzil Quran Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud se-Asia Tenggara yang diselenggarakan pada tahun 1435 Hijriah atau 2014 Masehi. Acara tersebut dihadiri oleh para ulama, para menteri, para pejabat negara, para duta besar, dan kaum muslimin. Penyerahan cenderamata dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin dan Duta Besar Saudi Arabia di Jakarta Ustadz Mustafa bin Ibrahim Al-Mubarak. Dalam acara ini, Menteri Agama RI menyampaikan kata sambutan sekaligus mengapresiasi upaya kerajaan Saudi Arabia dalam menyebarluaskan ilmu agama Islam di seantero dunia, khususnya di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa banyak pemimpin Islam Indonesia menimba ilmu di Mekah. Antara lain adalah Hadrat As-Syekh Muhammad Hasim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, Syekh Yasin Al-Fadani, dan lain-lain. Selanjutnya, Syekh Dr. Ibrahim bin Sulaiman Al-Nughaimisi, Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, beliau mengomentari sambutan yang disampaikan Menteri Agama RI di atas. Beliau berkata, saya sungguh telah membaca seluruh karya Imam Muhammad Hasyim Asy'ari kata demi kata, dan saya bersaksi bahwa Imam Muhammad Hasyim Asy'ari selalu berkeinginan pada yang hak dan selalu berusaha menepati dan mengamalkan yang hak. Saya mengusulkan
agar buku-buku Imam Muhammad Hashim Asy'ari diajarkan di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah di Indonesia. Maka orang-orang yang hadir pun terhenyak dan kaget mendengar kalimat terakhir ini. Bagaimana tidak? Atase agama Saudi Arabia adalah ulama Wahabi, sementara Imam Muhammad Hashim Asy'ari adalah ulama Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut sebagian orang, antara Wahabi dan NU terdapat kerenggangan bagaikan minyak dan air. Keduanya dapat bersatu dalam satu wadah namun tidak dapat bercampur. Bagaimana mungkin atase agama Saudi Arabia menyarankan agar buku-buku karya Imam Muhammad Hashim Asy'ari diajarkan di Indonesia? Pada hari Kamis esoknya waktu subuh kami menulis artikel berjudul Titik Temu Wahabi NU, lalu mengirimnya ke Harian Umum Republika untuk disiarkan. Pada hari Jumat 12 Februari 2015 Masehi, artikel itu dipublikasikan. Banyak tanggapan dan catatan bermunculan. Di antaranya ada yang berasal dari jejaring sosial, surat-surat elektronik atau SMS. Ada juga tanggapan dalam harian yang sama. Kebanyakan mereka meminta kami untuk mempublikasikan tulisan ini lebih banyak dan lebih besar lagi jangkauannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebab banyak orang belum mengetahui hakikat Wahabi dan NU serta informasi yang tidak jelas tentang keduanya. Untuk memenuhi permintaan masyarakat di atas, kami pun menulis buku kecil yang sederhana ini, meskipun sebenarnya kami bukan ahlinya. Tujuan yang melatar belakangi penulisan buku ini adalah untuk menunjukkan yang benar kepada masyarakat tentang masing-masing dari Wahabi dan NU, serta menyingkap ketidakjelasan di antara keduanya. Hal ini semoga dapat mempersatukan umat Islam secara umum dan dapat mempersatukan Wahabi dan NU secara khusus. Kami memohon pertolongan kepada Allah agar kami diberi taufik untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhoinya dalam penulisan buku ini. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa kawan di institusi internasional ilmu hadis Darussunnah seperti Al-Akh Muhammad Ali Wafa Al-Akh, Denden Taufik Hidayat Al-Akh, Ahmad Ubaidi Hasbillah, dan Ukhti Izzah Farhatin Ilmi yang telah membantu kami dalam menyiapkan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Kami berharap agar buku kecil ini diterima oleh Allah sebagai amal yang ikhlas untuk mendapatkan ridhonya dan menjadikannya sebagai saksi bagi kami pada hari kiamat bahwa kami telah melakukan sesuatu kendati kecil untuk menyatukan umat Islam. Sebelum dicetak, naskah buku ini kami perlihatkan kepada Yang Mulia Syekh Dr. Ibrahim bin Sulaiman Al-Nughaimisi, atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, untuk dikoreksi dan diberi catatan. Beberapa hari kemudian beliau mengatakan bahwa buku ini bagus, tidak ada catatan kecuali beberapa kesalahan cetak saja. Beliau juga merevisi kecil dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Kami pun telah melakukan perbaikan itu sesuai saran beliau. Semoga Allah menerimanya dan memberinya balasan yang lebih baik atas Islam dan umat Islam. Darussunnah Jakarta, 10 Jumadal Ula 1436 Hijriah atau 2 Maret 2015 Masehi, Ali Mustafa Yakub. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, demikianlah pembacaan buku ini. Alhamdulillahirabbil alamin.